Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Hermawan MPD selaku dosen mata kuliah retorika. Baiklah, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Asa Setia, NIM 203220025. Saya dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya izin Bapak, saya di sini akan menjawab terkait soal ujian tengah semester tersebut. Yang pertama, bahasa dan pembicara muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikirannya kepada orang lain. Jelaskan maksud pernyataan tersebut menurut sudut pandang ilmu retorika. Dari sudut pandang ilmu retorika, pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi verbal atau bahasa dan pembicara merupakan elemen kunci yang menyampaikan ide atau gagasan kepada audiens. Retorika menekankan kemampuan seseorang untuk memilih bahasa yang tepat, menarik, persuasif, agar pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan mempengaruhi orang lain. Penggunaan bahasa yang efektif melibatkan struktur, nada, dan emosi sedangkan pembicara adalah aktor utama yang membawa pesan tersebut melalui ekspresi dan penampilannya. Dalam retorika, keberhasilan komunikasi bergantung pada kemampuan pembicara menggabungkan elemen-elemen tersebut. Lalu soal yang kedua, langkah-langkah untuk menguasai ilmu retorika diantaranya adalah imitatio, doctrina, dan exercitium, res, dan verba. Jelaskan menurut pendapat Anda maksud istilah-istilah tersebut. Yaitu imitation, mengacu pada proses meniru atau mempelajari gaya dan teknik para orator atau pembicara besar. Sebagai langkah awal dalam mengembangkan kemampuan berbicara dengan mencoba yang sudah berhasil, seorang dapat memperkaya gaya, teknik, dan retorikanya. Yang lalu, doktrina, artinya mempelajari teori prinsip retorika termasuk struktur pidato, gaya, dan strategi persuasi. Pemahaman tentang retorika menjadi landasan utama bagi seseorang untuk berbicara secara efektif. Lalu exercitium merujuk pada praktik atau pelatihan yang berkelanjutan, latihan secara konsisten atau membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan membangun kepercayaan diri. Lalu res, berarti isi atau materi dari pidato. Dalam retorika penting untuk memiliki gagasan yang jelas, logis, dan relevan agar pesan yang disampaikan atau memiliki bobot dan dampak. Lalu verba, mengacu pada pemilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan dalam berbicara. Kata-kata yang dipilih sesuai dengan audiens dan situasi, serta mampu menyampaikan emosi dan pesan yang efektif. Lalu soal yang ketiga, yaitu apa yang membedakan retorika dengan keterampilan berbicara. Retorika sendiri adalah seni persuasi yang melibatkan teknik berbicara dan menulis untuk mempengaruhi audiens. Retorika tidak hanya fokus pada kemampuan berbicara, tetapi pada strategi dan cara membangun argumen, menyusun struktur pidato, dan memilih kata-kata yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Retorika lebih bersifat teoritis dan strategis. Sedangkan keterampilan berbicara
Sedangkan keterampilan berbicara lebih menekankan pada kemampuan praktis dalam komunikasi secara lisan, termasuk artikulasi, intonasi, dan pengendalian emosi. Fokusnya adalah pada kemampuan teknik dan ekspresi verbal, persuasi yang mendalam seperti dalam retorika. Lalu soal yang terakhir atau soal keempat, kemampuan diyakini dapat meningkatkan kualitas eksistensi dan artikulasi seseorang di tengah-tengah lingkungannya. Kemampuan orang dalam berbicara dapat menjadikan orang itu memiliki daya tarik dan pesona yang luar biasa bagi orang lain, sehingga ia menjadi idola didambakan oleh banyak orang. Jelaskan maksud pernyataan di atas. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa kemampuan berbicara yang baik dapat meningkatkan pengakuan dan pengaruh seorang dalam komunitasnya. Dengan berbicara secara efektif, seseorang dapat menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas dan meyakinkan, lalu membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat, lalu meningkatkan kepercayaan diri dan reputasi pribadi, lalu mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain, sehingga ia dianggap sebagai tokoh inspirasi atau pemimpin. Lalu, kemampuan bicara mencerminkan kualitas pribadi yang intelektual seseorang, sehingga menciptakan daya tarik yang membuatnya dihormati dan diidolakan oleh banyak orang. Hal ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan seperti dunia kerja, pendidikan, dan sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah selesai. Saatnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.